Christian Sumokil, tokoh RMS paling terkenal, adalah sebuah kisah tragedi. Ia mewakili sebuah generasi yang terjepit karena situasi pasca kolonial. Setelah tragedi 1965, Vence Sumual, bekas pemimpin Permesta, melihat gelagat dirinya akan dibebaskan dari rumah tahanan militer. Angin perubahan yang dipicu penculikan dan pembunuhan para jenderal pada dini hari 1 Oktober 1965 itu membuat orang-orang yang ditahan pada masa kepemimpinan Soekarno berpeluang menghirup kebebasan kembali. Namun, Vence tak hanya memikirkan diri sendiri. Menjelang pembebasannya, ia bertanya soal nasib seorang kawan yang menghadapi hukuman maha berat. Kawannya itu biasa disapa Bapak, karena usianya memang jauh lebih tua dari Vence. Bapak sudah dapat gerasi? Vence bertanya langsung kepada yang dipanggil Bapak itu. Seingat Vence, si Bapak hanya menggelengkan kepala, wajahnya terlihat murung. Tahu Vence, si Bapak kemudian dieksekusi, seperti halnya Ibnu Hajar dan Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Si Bapak yang dimaksud Vence adalah Christian Robert Stephen Sumokil, orang nomor 1 dalam Republik Maluku Selatan atau RMS. Sebelum terlibat di RMS, Sumokil juga melibatkan diri dalam peristiwa perlawanan Andi Aziz, salah seorang perwira Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Saat itu, ia masih menjabat sebagai pejabat negara Indonesia Timur dengan jabatan sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung. Gerakan untuk membubarkan MIT dan kembali pada Republik Indonesia ditentang oleh Andi Aziz. Sebelum peristiwa Andi Aziz meletus pada 5 April 1950, Sumokil mengundang Andi Aziz ke rumahnya di Makassar pada malam hari 4 April 1950. Malam itu, beberapa KNIL asal Ambon sudah siap tempur menghalau pasukan dari Jawa. Keesokan harinya, pasukan yang dipimpin Andi Aziz bergerak menyerang kantor staf kuartier dan asrama CPM di Jalan Walter Monginsidi. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Ketika Makassar rusuh, Sumokil masih di dalam kota. Namun pada 12 April 1950, dengan pesawat militer Belanda, Sumokil terbang ke Ambon dengan lebih dulu singgah di Manado. Sebelum terbang, ia masih sempat bertemu Andi Aziz. Dalam pertemuan itu, ia berkata kepada Andi Aziz, "Jika Ose mati, beta akan berjuang sampai titik darah penghabisan." 2 hari setelahnya, Andi Aziz yang sudah hancur reputasinya di mata pemerintah pusat dan petinggi APRIS karena peristiwa 5 April 1950 itu terbang ke Jakarta. Dia hendak melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan pasukannya. Begitu mendarat di Bandara Kemayoran, Andi Aziz langsung dibekuk dan kemudian ditahan. Sementara Sumokil sendiri tiba di Ambon pada 13 April 1950. Suasana di Ambon saat itu sudah cukup panas. Bekas KNIL, terutama dari pasukan khusus Baret Hijau dan Baret Merah KNIL, saat itu menjadi penguasa kota. Bersama pasukan itulah Sumokil mengajak para tokoh di Ambon untuk memproklamasikan RMS pada 25 April 1950. Menurut Syahrana Mual, seperti dicatat di buku Sumokil dan Hancurnya RMS tahun 1964, proklamasi RMS itu benar-benar hasil tekanan dan paksaan bayonet belaka.
Sumokil yang baru tiba di Ambon, meski dia otak penting dari RMS dan Ambon, tak serta-merta langsung menjadi presiden. Semula dia menjadi Menteri Luar Negeri. Setelah 3 Mei, barulah dia menjadi Presiden RMS selama bertahun-tahun, baik saat masih berada di kota Ambon maupun saat bergerilya. Sampai akhirnya ia tertangkap pada 2 Desember 1963. Sumokil sebenarnya tidak lahir di Ambon. Dia lahir di Surabaya pada 13 Oktober 1905. Ayahnya adalah pejabat rendah di kantor pos di Semarang. Sumokil beruntung bisa menikmati belajar sekolah elit Hogere Burger School atau HBS Kristen di Surabaya. Menurut harian The Telegraph, tanggal 5 September 1964, setamat HBS, Sumokil kemudian berangkat ke Belanda. Menurut Richard Chovo dalam Nationalist Soldiers and Separatists, Ambonese Island from Colonialism and Revolt, tahun 1880 sampai 1950, mulanya ia tak berusaha masuk ke fakultas kedokteran, namun mundur di tengah jalan. Tak lama kemudian, ia masuk fakultas hukum hingga mendapatkan gelar doktor. Dia lulus pada tahun 1934 dan menjadi seorang ahli jurisprudensi. Menurut Ratno Lukito dalam Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum di Indonesia tahun 2008, bersama Kusuma Atmaja dan Supomo, Sumokil tergolong orang-orang pertama yang belajar hukum di Universitas Leiden. Menurut The Telegraph, ketika kuliah di Belanda, Sumokil pernah ikut serta dalam wajib militer Belanda. Ia ditempatkan dalam artileri Medan. Sebagai pengikut Kristus, Sumokil adalah pengikut gereja reformis. Begitu kembali ke Hindia Belanda, tak sulit bagi Sumokil untuk meniti karir. Di Hindia Belanda, dia kemudian menjadi seorang jaksa. Status hukum dirinya dipersamakan dengan orang-orang Belanda. Dia tidak dekat dengan orang-orang Ambon pergerakan, macam Alexander Jacob Perti. Dia tak seperti Yohanes Leimana yang ikut Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Menurut Richard Zacharias Leirisa dalam makalah bertajuk Pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dimuat di Prisma pada tanggal 7 Agustus 1978, ketika namanya dicalonkan menjadi anggota Dewan Rakyat, muncul penentangan dari orang-orang Ambon Maluku lainnya pada tahun 1938. Jelang masuknya Jepang, Sumokil tetap setia kepada Ratu Belanda. Bersama orang-orang Belanda, Sumokil juga ditawan. Sebagai tawanan Jepang, dia dikirim ke Siam untuk ikut dalam kerja paksa membuat jalan kereta api di sana. Setelah Perang Pasifik selesai, barulah dia dibebaskan. Setelah bebas, yang hampir bersamaan dengan juga merdekanya Indonesia, posisi keberpihakannya tetap tak jauh dari Belanda. Menurut Sharon Namuel, Sumokil terkenal sebagai reaksioner dan musuh gerakan nasional di Sulawesi Selatan. Menyebut Sumokil sebagai semata pengkhianat tidaklah memberikan gambaran terhadap kompleksitas pasca kemerdekaannya. Memang ada orang-orang yang ingin Belanda sepenuhnya kembali berkuasa, tapi jauh lebih banyak lagi yang menyadari zaman telah berubah
dan kemerdekaan bangsa-bangsa jajahan sudah tak terhindarkan. Termasuk orang-orang yang di masa kolonial bekerja pada pemerintahan Hindia Belanda pun banyak yang menyadari zaman telah berganti. Bagaimana kemerdekaan itu dilaksanakan dan diisi, itulah pokok pertanyaan yang kerap melahirkan perdebatan panjang. Federalisme merupakan salah satu opsi yang banyak dibicarakan dan didiskusikan. Bahkan sejak dalam sidang-sidang BPU PKI pada bulan Mei sampai Juni 1945. Bung Hatta adalah salah satu orang yang pernah menyebut bentuk negara federal dalam sidang BPU PKI. Federalisme mendapatkan cap buruk terutama karena dipakai Belanda pasca kemerdekaan Republik Indonesia untuk mempertahankan status quo. Sejak 1946, satu persatu bermunculan proklamasi kemerdekaan negara-negara di lingkungan Republik Indonesia. Salah satu pemicunya adalah Konferensi Malino yang berlangsung pada Juli 1946. Dari sana muncullah negara Borneo dan negara Indonesia Timur. Selanjutnya muncul lagi misalnya negara Pasundan, negara Madura, hingga negara Jawa Timur. Federalisme bahkan sempat menjadi resmi setelah konferensi meja bundar pada Desember 1949. Dari akhir 1949 hingga Agustus 1950, berdirilah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia hanyalah satu dari sekian negara bagian di lingkungan RIS. Namun, eksperimen yang dipicu perundingan KMB itu gagal prematur. Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dengan sendirinya karena satu persatu negara-negara bagian itu memutuskan bergabung dengan Republik Indonesia. Sumokil yang memang punya riwayat kedekatan dengan Belanda menganggap federalisme sebagai jalan tengah yang layak coba. Ditambah kecurigaan terhadap dominasi Jawa, federalisme memang memikat banyak kalangan. Sumokil bukan satu-satunya orang yang tertarik dengan gagasan federalisme. Lagi pula, bukan hanya orang-orang yang pernah dekat dengan Belanda saja yang terbuka dengan federalisme. Bahkan Tan Malaka yang seluruh hidupnya dikejar-kejar polisi kolonial meyakini konsep federasi Asia yang cakupannya merentang dari Asia Tenggara hingga Australia. Namun, eksperimen bersejarah itu memang harus tertelan oleh realisme politik yang lebih berpihak pada gagasan negara kesatuan. Segala yang berbau kolonialisme di negara-negara pasca kolonial dengan mudah diidentifikasi sebagai musuh. Identifikasi yang sampai batas tertentu punya alasan psikis yang tidak bisa diremehkan. Trauma kepada kolonialisme. Sumokil sendiri menjadi Menteri Kehakiman, lalu Jaksa Agung di negara Indonesia Timur. Menurut Ahana Sukron, dalam sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 11, periode Konferensi Meja Bundar tahun 1977, ketika berlangsung gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, Sumokil pernah menjabat Wakil Perdana Menteri NIT juga. Sumokil termasuk orang yang menolak kehadiran pasukan APRIS dari Jawa. Dalam statusnya sebagai jaksa itulah ia terlibat dalam persidangan Walter Monginsidi. Dia menuntut hukuman mati Walter dan dikabulkan. Walter dieksekusi pada 5 September 1949. Ironisnya, Sumokil di kemudian hari juga tewas dalam eksekusi hukuman mati.
Sumokil dieksekusi di Pulau Obi, Halmahera Selatan pada tanggal 12 April 1966.